dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Roja TV, saluran tilaah Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal Islam, kaum muslimin dan kaum muslimat pemerhati Roja yang semoga senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala berkahi dan rahmati dimanapun Anda berada. Insya Allah di kesempatan Ahad pagi hari ini kembali kita akan mendengarkan dan juga menyaksikan program kajian Islam ilmiah. Insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Mahfud Umri LC Hafizahullahu Ta'ala dengan pembahasan kitab Prinsip Dasar Islam yang merupakan buah karya Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu ta'ala. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita pada Ahad pagi hari ini masih di bab keindahan Islam yang berupa larangan-larangan. Kaum muslimin dan kaum muslimat merhati Roja dimanapun Anda berada, bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustadz, bisa melalui layanan telepon di 0218236543 atau melalui pesan singkat di nomor WhatsApp 0218236543. Berikutnya kita akan mendengarkan secara langsung pemaparan dan juga penjelasan yang akan disampaikan oleh Ustadz Mahfud Umri LC Hafizahullahu Ta'ala yang disiarkan secara langsung dari Masjid Riyadus Shalihin Kota Bekasi kepada beliau. Falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Syukran wa barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jemaah yang ada di Masjid Riyadhus Shalihin, para pemirsa Roja TV dan juga pendengar Radio Roja, semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga kita untuk istiqomah menjalankan perintah Allah Rabbul Alamin dan menjauhi larangannya. Ketahuilah tidak ada perintah kecuali pasti ada kebaikannya. Dan tidak ada larangan kecuali pasti ada madharat, mengandung bahaya. Oleh sebab itu, sebagai orang yang beriman harus yakin perintah dan larangan Allah pada hakikatnya untuk memberikan kehidupan kepada kita. Ya, perintah dan larangan pada hakikatnya akan membuat kita sehat. Hati kita sehat. Hati kita kuat, para jemaah. Ya. Dan tentu akan mempengaruhi kepada fisik. Karena dalam agama Islam itu dijelaskan ala fa inna fil jasadi mudghah wa idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Ingat, dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Jika baik daging itu baik semua jasadnya, jika rusak semua jasadnya. Itulah hati. Ya. Oleh sebab itu larangan yang ditinggalkan, perintah yang dikerjakan, itu semua untuk kehidupan hati kita, sehingga menentukan kehidupan fisik kita. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillah walir rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wahai orang-orang beriman, sambutlah seruan Allah dan seruan Rasul. Di mana seruan Allah? Di Al-Quran. Ada perintah, ada larangan.
Di mana seruan Rasul? Dalam hadis Nabi ada perintah, ada larangan. Disuruh untuk sambut. Kapan? Idza da'akum lima yuhyikum. Ketika Allah Ta'ala mengajak kalian. Untuk apa? Lima yuhyikum. Untuk segala sesuatu yang bisa memberikan kehidupan. Yang menghidupkan kalian. Ini. Ya. Tapi ya itu tadi, ada yang nerima yang tidak. Kenapa? Allah menghalangi. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wal qalbi. Allah menghalangi orang dengan hatinya. Membatasi. Ada yang terima, ada yang tidak. Ya, karena Nabi bersabda, inna quluba bani Adam baina isbi'aini min asobir rahman ka qalbin wahid yusrifu haitsu yasha. Rawahu Muslim. Bahwa hati manusia itu berada di antara dua jemarinya Allah. Kapan Allah memalingkan? Maka suruh banyak baca, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Gitu. Ini para jemaah. Nah, tapi ingat, bagi yang nerima, bagi yang menyambut seruan Allah dan yang menolak seruan Allah dan Rasulnya, ingat, wa annahu ilaihi tuhsyarun. Sesungguhnya kalian semuanya akan dikembalikan kepada Allah, dikumpulkan untuk dihisab. Ya. Ditimbang amalnya. Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyatir radiyah. Wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Barang siapa yang berat timbang amalnya, maka dia berada dalam keridhaan Allah. Barang siapa ringan timbangannya, berada di neraka. Ini para jemaah. Nah, berat timbangan amal, kembali kepada sambutan kita ya dalam menyambut panggilan dan seruan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya berupa perintah dan larangan. Kita lanjutkan, yaitu berupa keindahan Islam yang berupa larangan-larangan. Pada poin yang kelima, Islam melarang sifat takabur, ya. Dengki, ujub, ya. Bangga diri, hasad, mencela, memaki orang lain, dan mengganggu tetangga. Nah, ini poin kelima yang terkait dengan larangan-larangan. Ya. Islam melarang sifat takabur, yaitu apa? Sombong para jemaah. Karena pada hakikatnya sombong itu sifatnya iblis. Ya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba fastakbara wa kana minal kafirin. Ya. Ketika kami mengatakan kepada malaikat agar sujud kepada Adam, semua sujud kecuali iblis. Dia enggan dan sombong. Mau ditanya sama Allah Ta'ala, ya, qala ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai astakbarta am kunta minal alin. Ya, surat Sot ayat 75. Allah berfirman, "Hei iblis, apa yang menghalangi kamu untuk sujud kepada Adam yang kau ciptakan dengan biyadai, ya, dengan kedua tanganku?" Apa kata iblis? Kata Allah Ta'ala, astakbarta, kamu sombong? Am kunta minal ali, atau kamu termasuk orang yang meninggikan diri? Nah, ini sombong ini para jemaah meremehkan orang, ya, dan menolak kebenaran. Termasuk iblis meremehkan Nabi Adam, ya. Dia mengatakan, ya ana khairu minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, saya lebih baik dibandingkan Adam. Berarti kan meremehkan. Engkau ciptakan aku dari api, ya, dan engkau ciptakan dia dari tanah. Meremehkan. Jadi al-kibr, sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan sesama manusia. Sebagaimana Nabi bersabda, ya, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Qala rajulun innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasan wa na'luhu hasanatan. Qala innallaha jamilun yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Rawahu Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Tidak akan masuk surga orang yang masih ada dalam hatinya kesombongan meskipun seberat biji darah. Ya. Lalu ada orang berkata, ada orang senang menggunakan pakaian yang bagus, yang indah, dan juga sandal yang indah, yang bagus. Apa kata Nabi? Innallaha jamalun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan senang dengan yang indah-indah. Al-kibru, sombong itu apa? Batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan sesama manusia. Ya, itu. Sebagaimana
iblis. Ya. Sebagaimana iblis dalam surat Al-A'raf ayat 12 dan juga Shad ayat 76 ya. Di surat Al-A'raf ayat 12 qala ya ma mana'aka antas juda id amartuk qala ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya. Allah berkata berfirman, apa yang menghalangi kamu untuk sujud? Berarti kan tidak mau, menolak kebenaran yang datang dari Allah. Dan tidak ada dari Allah kecuali kebenaran. Tidak ada datang dari Allah kecuali kebenaran. Ditolak. Dan mengatakan, ana khairu minhu, membandingkan. Ya. Dengan mata lebih baik, meremehkan. Lalu menyampaikan, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan dia dari tanah. Ya. Ini para jemaah. Oleh sebab itu, bagi mereka yang memiliki sifat sombong, ya, takabur, yang merasa besar, takabur itu. At-takabur, takabaro ya takabaru. Takabur. Apa merasa besar padahal kita kecil. Oleh sebab itu iblis disebut oleh Katsir, dia telah mengkhianati dirinya sendiri. Nah kalau sudah mengkhianati dirinya sendiri, apa yang bisa diharapkan? Para jemaah. Apa maksudnya mengkhianati diri sendiri? Tanah dengan api, ya. Api itu panas. Tanah itu sejuk, dingin. Api punya sifat membakar, tanah punya sifat membuat tumbuh-tumbuhan. Dengan demikian apa? Api lebih baik daripada tanah lebih baik daripada api seharusnya. Itu. Ya, tapi iblis telah sampai dirinya saja dikhianati. Ya. Dengan apa? Dengan mengatakan bukan fakta yang sebenarnya. Ya. Jadi sudah menolak kebenaran, tidak mau sujud, kemudian membandingkan dengan Nabi Adam, dengan kesimpulan dia lebih baik, lalu apa? Memperinci asal penciptaannya. Wah, dia kan dari tanah, saya dari api. Kata Ibnu Katsir, dia telah mengkhianati dirinya. Seharusnya tanah lebih bagus daripada api, karena api punya sifat panas dan membakar, menghanguskan. Ya. Tuh. Kecuali api yang dikendalikan. Ya tidak. Untuk apa? Untuk ngelas, untuk masak. Tapi pada hakikatnya dia bisa membakar apa saja, kebakaran hebat. Tapi tanah, antum lempar apa? Biji, tumbuh. Apalagi sampai digarap. Ini coba kita lihat ya, penjelasan Al-Hafidz Ibnu Katsir. Ya. Artinya setan itu, iblis itu mengkhianati dirinya, sehingga apa ya, tidak bisa diharapkan kebaikannya. Ya. Iblis dari jin. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Ketika kami mengatakan kepada malaikat agar sujud sama Adam, semua sujud kecuali iblis. Kana minal jinni. Iblis itu bangsa jin yang fafasaqa an amri rabbih. Dia membangkang perintah Tuhannya, perintah Allah, menolak kebenaran dan meremehkan sesama manusia. Itu adalah sifat sombong para jemaah. Ya. Jauhkan dari sifat itu, karena hal itu tidak akan pernah membawa kepada kebaikan. Nah, dalam hadis Abdullah bin Mas'ud ada orang tidak, Nabi bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan bisa masuk surga orang yang masih ada kesombongan dalam hatinya meskipun seberat biji dzarrah. Qala rajulun innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Lalu ada orang mengatakan, ada orang yang senang pakaiannya bagus, sandalnya indah. Qala innallaha jamalun
yuhibbul jamal. Allah Maha indah dan senang dengan yang baik-baik, yang indah-indah. Lalu beliau menyampaikan definisi sombong. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Kalau kita ya dalam rangka untuk apa? Membicarakan nikmat, ya nggak ada masalah, ya. Karena apa? Di dalam Al-Quran disebutkan ya bahwa kita ya wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Tuhanmu silakan dibicarakan. Boleh menunjukkan bahwa ini nikmat, mobilnya bagus, boleh. Tapi kalau dalam hatinya ada nanti kesombongan, ya, kesombongan, maka tentu tidak boleh. Ya. Seperti sombongnya Qarun, ya. Sombongnya Qarun, ya, bahwa dia mengatakan, ya, semua kan dari saya. Itu dari saya semua. Ya. Nah, itu sombong. Kemudian meremehkan orang dengan pakaiannya yang bagus, baru masuk kepada kesombongan. Tapi kalau kita menampakkan nikmat Allah, tidak ada masalah. Ya. Yaitu sifat sombong. Islam melarang dari sifat at-takabur. Takaburo ya takabaru. Orang merasa tinggi, merasa besar. Padahal orang yang merasa besar pada hakikatnya dia kecil, ya. Merasa kecil, ya. Kemudian dengki, ya, dengki, rasa dengki. Hasad, ya. Apa hasad itu para jamaah? Definisinya, hasad itu definisinya at-tamanni bi zawalin nikmah inda ghairi. Berangan-angan nikmat yang ada pada orang lain itu hilang. Nah, itu hasad. Itu hasad. Ya. Dan itu tidak akan ada gunanya para jemaah. Ulama menyebutkan kul lima dhallali hasida atadri alaman asa'tal adaba asa'ta 'ala Allahi fi hukmihi li'annaka lam tardali ma wahaba fa ahzaka rabbi bi anzadani wa sadda 'alaika wujuha talaba. Ya. Ingat kepada siapa? Kenapa engkau iri dan dengki hasad sama saya? Tahukah engkau kepada siapa sebenarnya engkau telah berbuat jahat? Kulli ma dhallali hasida atadri alaman asa'tal adaba. Apakah kamu tahu sebenarnya kepada siapa engkau telah berbuat jahat? Asa'tal adaba, yaitu buruk adab, su'ul adab. Asa'ta 'ala Allah fi hukmihi. Sebenarnya engkau su'ul adab kepada hukumnya Allah, ketetapan Allah. Li'annaka lam tardali ma wahaba, karena engkau tidak ridho dengan karunia dan pemberian Allah yang diberikan kepadaku. Fa ahzaka rabbi bi anzadani, maka Allah menambahkan hina kepadamu dengan cara Allah menambahkan nikmat yang kau dengki kepadaku. Wasadda 'alaika wujuh talaba, Allah menutup semua celah, ya, yang kau inginkan. Nah, orang hasad disebut oleh para ulama, dan antaranya oleh Syekh Nadim Muhammad Sultan dalam kitabnya Qawaid wa Fawaid minal al-arba'in an-nawawiyah. Orang yang hasad itu ada 4 macam. Ya. Yang pertama apa? Orang hasad, ya, ingin nikmat yang ada pada orang lain itu lepas dan tidak perlu pindah kepada dia karena dia sudah punya semuanya. Dia hanya ingin satu, yang penting orang itu bangkrut, yang penting kolaps, ya, yang penting mampus. Nah, ini paling jahat, ya. Sehingga dari sikap seperti itu, akhirnya dia buat fitnah, membuat makar kemana-mana. Dia ingin bertengger di atas sebagai yang nomor 1.
Nah, itu. Ini paling buruk. Karena biasanya orang hasad itu, orang dengki, upaya bagaimana nikmatnya pindah pada dia. Ini tidak. Yang penting orang itu mampus. Ini paling buruk. Yang kedua, orang hasad ya, berangan-angan bagaimana nikmat yang ada pada orang lepas dan pindah pada dia. Ya, mungkin biasanya apa? Jabatan, ya, atau mungkin juga istrinya, ya, atau mungkin juga apa? Usahanya, karena sama-sama jualan dengan barang yang sama, seperti itu. Ini yang kedua juga jahat, ya. Akhirnya bikin fitnah, bikin makar. Yang ketiga, orang hasad melihat orang lain senang dan sukses, dia tidak suka. Ya, menaruh kebencian dalam hatinya dengan kedengkiannya. Namun tidak sampai membuat makar dan fitnah. Ini juga tidak baik dan buruk. Nah, yang keempat, orang yang dihinggapi oleh rasa hasad, maka langsung dia tepis dengan istighfar. Kemudian mendoakan keberkahan untuk orang yang didengki. Ya, inilah sifat orang yang beriman. Maka banyak baca Pak. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim, ya. Sebagaimana dalam surat Al-Hasyr ayat 10. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Dan orang-orang yang datang setelah mereka mengatakan, ya Allah, ya Rabb kami, ampuni kami dan orang-orang saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan keimanan. Ampuni mereka. Nah, jadi memohonkan ampun bagi orang yang kita dengki. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan kau jadikan ghil. Apa ghil itu? Al-bughdu wal hasad. Kebencian dan kedengkian. Al-bughdu wal hikdu, kata Ibnu Abbas. Ya Allah, jangan jadikan pada hati saya kebencian dan kedengkian kepada orang beriman. Jadi mintakan ampun, mintakan keberkahan. Nabi bersabda, "Ma min abdin muslimin yad'u li akhihi fi dhahril ghaib illa qalal malaku walaka bimithlin." Rawahu Muslim. Tidak ada seorang hamba muslim yang mendoakan kebaikan untuk saudaranya fi dhahril ghaib. Apa dhahril ghaib? Di belakang dia tidak tahu saudaranya di sana, dia doa di sini. Saudara di sana, kita doa. Maka apa? Malaikat mengatakan, semoga kamu juga seperti itu. Ya Allah, jangan berikan keberkahan pada hartanya, berikan keberkahan pada jabatannya, berikan keberkahan kepada keluarganya, berikan keberkahan pada ilmunya. Maka malaikat apa? Semoga engkau juga sama seperti ini. Jadi hasad itu tidak akan bisa membawa kepada kebaikan. Para jemaah, dengki itu sifatnya iblis. Pembunuhan pertama kali terjadi antara Qabil dan Habil karena dengki. Iblis diusir dari surga karena dengki. Itu, karena hasad. Ya, dan hasad ini bisa potensi menimpa siapa saja, ya, bisa menimpa siapa saja. Oleh karena itu kita minta kepada Allah berlindung. Hasad itu hanya boleh untuk dua perkara, ya. La hasada illa fitnatain. Rajulun atahu Allahu malan fasullita ala halakatihi fil haqqi. Wa rajulun atahu Allahul hikmah wa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Rawahu Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dan juga Muslim. Tidak boleh hasad dengki kecuali dalam dua perkara. Pertama, dengki kepada orang yang Allah berikan harta, di mana orang ini hartanya digunakan untuk apa? Kebenaran, jalan Allah, al-haq. Ya. Yang kedua, iri kepada orang yang Allah berikan hikmah, yaitu ilmu, wa fi riwayat Quran, hikmah, sunnah. Dan fahuwa yaqdi biha, mengamalkan sunnah itu, mengamal hikmah itu, dan mengajarkan. Ya, itu.
Itu boleh kita. Itu namanya apa? Al-ghibtoh. Al-ghibtoh ya, ghibtoh. Nah, itu. Yang lain tidak boleh. Iri, hasad dengan ketampanan dan kecantikan seseorang, fisiknya. Iri dengan hartanya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, rawahu Muslim. Allah tidak melihat pada fisik dan harta kalian. Yang Allah lihat apa? Hati dan amal perbuatan kalian. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia dan kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Ini para jemaah. Nah, mari kita rebut itu. Nah, kalau itu kuat, insya Allah ilmu ini masuk, ya, dengan kita menjaga haknya Allah, insya Allah kita senantiasa diingatkan oleh Allah Ta'ala. Ya. Karena kita berusaha menjaga Allah. Innal ladzina taqaw idza massahum taifun minasyaiton tadzakkaru fa idahum mubsirun. Sesungguhnya orang bertakwa itu, ya, jika ada bisikan jahat dari setan, langsung ditepis, langsung dia sadar, ingat, dan tahu kesalahannya. Mau iri, kamu tuh iri loh sama dia. Kamu dengki loh sama fulan. Karena kalau sudah dihinggapi dengki, ini jabatannya naik. Ini hartanya tambah. Ini dagangannya laris. Saya tidak, masuk. Dikelola, paling ini begini. Ya jangan-jangan dia begini. Ditambah lagi kalau dibiarkan, ya begini. Nah, tapi kalau orang bertakwa, innal ladzina taqaw, Al-A'raf 201, sesungguhnya bertakwa itu kalau ada bisikan jahat dari setan langsung sadar. Iya, saya ini iri nih. Iri berarti saya dengki sama dia ini. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ampuni orang-orang yang datang setelah kami. Ampuni beliau ya Allah, ampuni dia ya Allah. Jangan jadikan saya ghil, benci dan dengki. Ya. Ya Allah, berikan keberkahan. Ya, Allahumma barik fi malih wa ahlih. Terutama ketika menjelang tidur. Ini para jemaah. Karena sifat dengki tidak akan pernah apa? Mendatangkan kebaikan sedikit pun, ya. Betul. Karena dengki itu bisa makan, ya, kebaikan-kebaikan orang, ya. Bisa memakan kebaikan, membakar kebaikan. Itu para jemaah. Oleh sebab itu, mari kita senantiasa untuk berbuat adil, ya, dalam melihat sesuatu. Jangan sampai kita dolim kepada diri kita sendiri. Apa bentuk adilnya? Doakan, ya, orang-orang yang barangkali bagi kita ada hasad di sana, ya, bahwa hasad itu bisa makan kebaikan. Seperti api membakar kayu. Ini saya bacakan hadis itu, ya. Dikatakan hasan hadis ini, ya, oleh Ibnu Asakir. Al-hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun naru al-hataba. Wa sadaqa tudfi'ul khati'a kama yudfi'ul ma'un nara. Wa salatu nurul mu'min wa siyamu junnatun minan nar. Hasad itu bisa menghabiskan makan kebaikan. Sebagaimana api bisa melahap daun pohon kering, ya, dahan kering. Gitu. Sedekah itu bisa menghapus kesalahan seperti api, ya, seperti air memadamkan api. Salat merupakan cahaya bagi orang beriman, puasa merupakan perisai dari neraka. Jadi al-hasad, ya, bisa merusak kebaikan kita, makan kebaikan kita, ya. Al-hasad ya'kulul al-hasanat, ya, kama ta'kulun naru al-hatab. Gitu. Jadi buang dari hasad. Hasad hanya boleh dua. Itu bisa haji, ya, bisa umroh, bisa membantu orang miskin, bisa nyumbang masjid, bisa membantu orang-orang tua jompo. Nah, itu boleh. Ingin seperti itu. Itu namanya apa? Ghibtoh. Boleh. Ya, dan dianjurkan sama Nabi.
Ya, la hasada illa fisnatain. Tidak boleh dengki kecuali dua perkara, dua orang. Pertama, rajulun atahullahu malan fasullito ala halakatihi, ya, fil haq. Ya. Wa rajulun atahullahul hikmah fahuwa yakdi biha wa yu'allimuha. Rahul Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Tidak boleh orang itu iri dengki kecuali dengan dua orang. Pertama, dengki kepada orang yang Allah berikan kepadanya harta, di mana orang tersebut menghabiskan hartanya di dalam jalan kebenaran, di jalan Allah. Pakai haji, pakai umroh, dipakai untuk bangun masjid, dipakai bantu fuqara wal masakin, bantu anak-anak yatim. Nah, dia ingin seperti itu namanya ghibtoh, ya. Itu namanya ghibtoh. Jangan sampai seperti yang tadi, ya, ingin lepas nikmatnya pindah pada dia atau tidak, lalu bikin makar, bikin fitnah. Capek. Seperti itu. Paham ya? Seperti itu akan capek. Dan tidak akan membawa kepada kebahagiaan. Karena dosa. Dosa itu pasti membawa kepada kesengsaraan. Ya. Kalau sampai dia bisa melampiaskan hawa nafsunya berupa kedengkian dengan berbagai macam perbuatan yang bisa menghancurkan orang itu, baik dengan makar maupun dengan apa saja, lalu dia puas, berarti hatinya sakit. Karena tidak ada dosa kecuali akan membawa kesengsaraan. Di dalam kitab Ad-Dawa masih sedang dibahas. Ya. Nah, di saat yang sama ada penyakit itu dengan apa? Dengan karunia Allah. Orang bertakwa itu selalu diingatkan, innalladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaiton tadzakkaru fa idahum mubsirun. Orang sesungguhnya orang bertakwa itu jika ada bisikan jahat dari setan di antaranya didorong, dibisiki, ya, ditiup dengan kedengkian dan dianggap indah, ya. Seperti Allah berfirman, ya, wa ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhim ba'duhum ba'dha zukhrufal qawli ghurura. Demikian kami jadikan pada masing-masing nabi itu musuh setan dari manusia dan jin. Yuhi ba'duhum ba'dha zukhrufal qawli ghurura, yang membisikkan satu dengan yang lain dengan perkataan yang indah. Coba dengki, sombong, ujub, takabur, kan semuanya jelek. Dan siapa yang membisikkan? Alladzi yuwaswisu jinnati wan nas, dibisikkan oleh setan bangsa jin dan manusia. Dibisikkan, ya, yuhi ba'dhum ba'dha zukhrufal qawli ghurura. Zukhrufal qaul, ucapan yang indah. Gurur, apa gurur? Tapi yang menipu, tertipu, terperdaya. Coba, kan tadi disebut oleh Nabi, al-hasadu, ya, ya'kulul hasanat, kama ta'kulun naru al-hatoba. Dengki itu bisa menghilangkan kebaikan. Seperti api melahap kayu bakar. Coba, berarti apa? Dengki itu kan jelek, tapi kok bisa seseorang menikmati kedengkian dirinya kepada saudaranya? Tidak hanya sekedar menikmati dalam hati, tapi sampai bikin fitnah, bikin makar. Ternyata berhasil. Ada tidak yang sampai tepuk tangan? Kalau perlu sujud, ya syukur. Naudzubillahi min dzalik. Itu. Coba saudara. Ya, syukurin kan gitu. Naudzubillahi min dzalik. Coba ini pertama kali penyakit yang timbul di makhluk antara jin dan manusia ini, yaitu iblis dan Nabi Adam, sampai iblis dikeluarkan karena dengki. Pembunuhan pertama kali Qabil dan Habil, kenapa? Karena dengki. Jadi kedengkian ini ya'kulu al-hasanat, tapi jadi indah. Kenapa? Bisikan syaitan.
Orang bertakwa, bagaimana takwa? Ilmu dan amal. Bagaimana takwa? Ikhlas dan ittiba. At-taqwa an ta'wala bi ta'atillah ala nuri minallah tarju sawaballah wa anta tuqa maksiatallah ala nuri minallah takhawfu iqaballah. Kata seorang tabi'in, Thalaq bin Habib rahimahullah mengatakan apa? Takwa itu engkau berbuat melakukan ketaatan untuk Allah sesuai dengan cahaya Allah, dengan ilmu dan mengharap pahala dari Allah. Artinya apa? Seorang itu ittiba, mengharap pahala, ikhlas. Bagaimana ikhlas dengan ittiba bisa didapat kalau tidak mau sabar duduk majelis ilmu? Oleh karena itu sangat mudah dibisiki setan untuk riya, untuk sombong, untuk ujub, untuk dengki. Nah, kalau sudah mendapatkan karunia takwa, yaitu apa? Beramal untuk Allah, taat untuk Allah sesuai dengan ilmu, dengan cahaya, mengharapkan pahala, meninggalkan maksiat sesuai dengan ilmu, dengan takut pada adabnya Allah, itu takwa. Apa jaminannya? Al-A'raf 201. Buka Al-A'raf 201. Innal ladzina taqaw idza massahum taifun minasyaiton tadakkaru fa idahum mubsirun. Sesungguhnya orang bertakwa itu jika diberikan bisikan jahat oleh setan, maka dia segera sadar dan merasakan tahu tentang kesalahan-kesalahannya. Di sini gantian waswas. Ini surah Al-A'raf, ya, itu waswas, bisikan jahat oleh syaitan. Termasuk dengki. Nah, pertanyaannya, adakah orang dengki sama saudaranya? Jawabannya adalah ada. Adakah orang dengki pada saudaranya? Ada. Kemudian dia biarkan? Ada. Berkembang? Ada. Masih di hati. Berkembang dengan lisannya, memfitnah, bikin makar. Berkembang dengan tangannya. Dan berhasil. Berhasil dia, hatinya seneng. Mulutnya senyum, kalau perlu tertawa terbahak-bahak, tangannya tepuk tangan. Kalau perlu syukurin. Kan gitu. Naudzubillah min dzalik. Nah, ini penting. Nah, bagaimana untuk menghindari itu? Tadi baca, ya. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka raufur rahim. Doakan, ya Allah, mudah-mudahan anaknya berkah, istrinya berkah, hartanya berkah, jabatannya berkah, bisnisnya berkah, jualannya berkah. Oh, apa kata malaikat? Kamu juga begitu. Ma min abdin muslimin yad'u li akhihi, ya, fi dhahril ghaibi illa qala al malaku walaka bimithlin. Rawahu Muslim. Tidak ada seorang hamba muslim yang mendoakan kebaikan untuk saudaranya fi dhahril ghaib, di mana saudaranya tidak tahu didoakan sama dia dengan kebaikan, kecuali malaikat mengatakan bagimu seperti itu. Loh, kalau malaikat yang mendoakan saudara gimana? Ya, makbul, diterima oleh Allah. Nah, silakan kita muhasabah untuk diri kita. Nggak perlu nuding-nuding orang lain. Kalau kita nuding orang lain, kamu jangan dengki ya. Nah, kembali 4 ke kita. Mari kita tuding diri kita. Nah, saya ada dengki tidak sama fulan. Saya ada dengki tidak? Oh ya ada. Ya Allah, ampuni saya. Ampuni dia ya Allah. Berikan keberkahan pada dia ya Allah. Jangan sampai ada kebencian dan kedengkian sama saya di hati saya. Wah, sudah plong para jemaah. Hilang sudah. Ya, dan dengki itu akan mudah membawa penyakit, diantaranya paling banyak apa? Debarnya jantung. Nanti terkait dengan darah tinggi. Ya. Ini. Betapa nikmatnya tuntunan agama. Makanya apa? Indahnya larangan. Betapa indah. Kalau dikupas demikian, betapa indah. Nah, terkadang kita ditutupi memang oleh setan. Ditutupi. Itu tadi. Dihinggapi rasa dengki, ada. Dibiarkan. Bertumbuh lagi. Ya iya paling ya. Jangan-jangan begini orang ini. Jangan-jangan begini. Terus. Ya. Dibisikkan setan apa? Yuhi ba'duhum ba'dan. Zukhrufal qawli ghururo. Itu memang fungsinya setan. Tapi setan di sini jin dan manusia. Ya. Seperti dalam surat Al-An'am 112 para jemaah. Coba dibuka di situ. Supaya kita menyadari ya, bahwa Nabi saja diberikan musuh ya. Surat Al-An'am 112.
Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din. Maaf, saya salah tadi. Yuhi ba'duhum ila ba'din. Zukhrufal qawli ghururo. Ya, tadi saya salah baca ya. Yuhi ba'duhum ila ba'din ya. Zukhrufal qawli ghururo. Jadi apa? Membisikkan ya, jin dan manusia, setan jin manusia itu membisikkan kepada kita apa? Zukhrufal qawli ghururo. Apa zukhrufal qaul? Perkataan yang indah. Nah, itu. Untuk menipu. Kan dengki itu apa? Buruk. Tapi jadi indah untuk menipu. Buktinya ada dihinggapi dengki. Kemudian dibiarkan, wah terus berdendang dan menari di hatinya. Sampai mulutnya keluar dan ucapan, tangannya melakukan fitnah dan makar. Akhirnya ada hasil, dia seneng, sampai senyum, sampai ngomong syukurin, sampai tepuk tangan. Kalau perlu sujud syukur, waliyahudzubillah. Betapa indahnya larangan-larangan ketika ditinggalkan. Ya, ternyata banyak secara mental, secara psikis akan mempengaruhi orang. Ya, juga secara fisik. Dosa itu pasti ada pengaruh para jemaah. Dan semoga Allah Ta'ala menjaga. Bagaimana agar dijaga? Takwa. Bagaimana takwa itu? Ikhlas dan ittiba. Bagaimana dapat ikhlas ittiba? Tidak lain kecuali dengan ilmu. Bagaimana? Harus sabar. Sabar. Duduk di masjid ilmu. Isbir ala murril jafa min muallimi. Lianna rusubal ilmi fi nafaratihi. Wa man lam yaduk dhullat ta'allumi sa'atan. Tajarru'a dhullal jahli tula hayatihi. Wa man fatahu ta'limu waqta syababihi fakabbir arba'an liwafatihi hayatul fata wallahu bil ilmi wa tuqa wa illam yakuna la'tibara lidatihi. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, bersabarlah engkau isbir ala murril jafa min muallimi. Sabarlah engkau menghadapi sikap mur, pahit, jafa itu kasar dari seorang guru, orang yang mengajar, muallim, mudarris. Lianna rusubal ilmi fi nafarati. Karena orang banyak gagal menuntut ilmu karena lari, tidak sabar melihat gurunya galak. Wa man lam yadhuq dhullat ta'allumi sa'atan, barang siapa tidak merasakan hinanya waktu sebentar dalam belajar menuntut ilmu, tajarru'a dhullal jahli tula hayati, maka dia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Wa man fatahu ta'limu waqta syababihi, barang siapa kehilangan waktu belajar di saat waktu muda, fakabbir arba'an liwafatihi, takbirlah 4 kali untuk kematiannya. Ya. Hayatul fata wallah bil ilmi wat tuqa. Kehidupan seseorang demi Allah sangat ditentukan oleh ilmu dan takwa. Wa illam yakuna la'tibara lidatihi. Kalau sudah tidak ada ilmu dan takwa, la'tibara lidatihi, tidak ada harganya. Ya. Karena apa? Ya dia hidup tanpa penerang, tanpa petunjuk. Nah kita harus takut hidup tanpa petunjuk. Hidup tanpa penerang dalam kegelapan kebodohan, kegelapan kedoliman para jamaah. Dan demikian apa? Minta Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Berlindung, ya Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Bersabar, man salaka tariqan yaltamisu ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa meniti jalan dalam rangka untuk ilmu, Allah mudahkan jalan bagi dia untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tahu mana yang hak, mana yang batil, tahu mana yang dengki, tahu bahwa syirik itu masuk ke dalam kita itu lebih ringan dibandingkan dengan langkah semut. Ini karena setan yang memasukkan. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura, membisikkan satu dan yang lain apa? Dengan perkataan yang indah-indah, riya. Riya masuk ke hati itu lembut. Ya Abu Bakr, la syirku fikum akhfa min dabibin namal. Walladhi nafsi biyadih, la syirku akhfa min dabibin namal. Ala adulluka ala syai'in idza fa'altahu dhahaba anka qalluhu wa kathiruhu. Qul Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Wahai Abu Bakar, syirik itu lebih ringan bagi kalian dibandingkan dengan langkah semut. Siapa yang meniupkan? Ya setan. Riya, coba orang riya. Ya, kalau dia tahu hakikat riya, pamer amal, ya tidak mau. Kan apa? Menggugurkan amal.
tapi dijadikan indah oleh setan. Untuk apa? Untuk menipu. Dan itu masuk lebih ringan daripada langkah semut. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, syirik bagi kalian lebih ringan daripada langkah semut. Mau aku tunjukkan obatnya. Kalau kamu mau melakukannya apa? Akan hilang sedikit atau banyak. Hafalkan saudara. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Sampai apa? Hingga setan putus asa. Ya. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa selalu memperhatikan kebaikan untuk dirinya sebelum untuk orang lain. Ketika memperhatikan kebaikan untuk orang lain, pada hakikatnya untuk apa? Untuk kebaikan dirinya agar menambah beratnya timbangan amal di sisi Allah dan mengurangi dosa. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan itu bisa menghilangkan keburukan. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada, iringi, ikuti, jangan bosan, jangan berhenti apa? Kalau keburukan dikerjakan, iringi dengan kebaikan, hapus. Karena kebaikan bisa menghapus keburukan. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Barangkali sampai di sini, semoga bermanfaat, semoga Allah menjaga kita, mengampuni kita, terutama kepada para jemaah, baik yang di masjid maupun yang mendengarkan siaran ini, mendengarkan atau menyaksikan, kita masih berada pada irisan bulan haram dan bulan haji. Bulan haram itu, ya, kata Nabi apa? Inna zamana qad istadara kahaitihi yauma khalaqallahu samawati wal ard. As-sanatu 12 syahran. Minha arba'atun hurum, thalathatun mutawaliyat, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab Mudhar. Ya, alladzi baina Jumada wa Sya'ban, Rahul Bukhari, ya, dari Bibakrah Nufai ibn Harith. Waktu zaman berputar sebagaimana bentuknya ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Setahun ada 12 bulan. 4 diantaranya bulan haram, 3 berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Nah, kita sekarang berada di Dzulhijjah. Dzulqa'dah sudah berlalu. Ya. Dan sekarang berada di bulan haji. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Bulan haji itu sudah diketahui. Apa bulan haji? Syawal, Dzulhijjah, Dzulqa'dah. Nah, sekarang kita di Dzulhijjah, bulan Muharram, bulan haji. Dzulqa'dah, irisan antara bulan haram, bulan haji. Dan ada irisan lebih khusus lagi di bulan haji di 10 hari pertama. Nabi bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu shalih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, yakni ayyam al-ashr." Faqalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Faqala, walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malih falam yarji min dzalika bi syai'. Akhraj Abu Daud dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Tidak ada hari-hari di mana amal soleh lebih dicintai oleh Allah dibandingkan dengan hari-hari itu, yaitu apa? 10 hari pertama Dzulhijjah. Ya Rasulullah, termasuk jihad tidak bisa menandingi? Iya, kecuali orang yang keluar berjihad dengan membawa harta dan nyawanya dan jiwanya, pulang tidak bawa apa-apa alias mati. Al-amal as-soleh, al di sini memberi faedah umum, al namanya al-istighraqiyah. Semua amal mari kita jaga, terutama yang wajib, kemudian ditambah dengan yang sunnah. Perbanyak takbir pulang dari masjid, ya, para jemaah yang ada di rumah, takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kenapa? Karena Ibnu Umar wa Abu Hurairah yakhrujaini ila suq, ya, keluar menuju pasar-pasar. Kemudian apa? Yukabbironi, dan keduanya bertakbir, ya. Wa yukabbirun nas bitakbirihima, dan orang-orang juga ikut takbir. Nabi mengatakan fa'akthiru fihinna at-takbir wa tahlil wa tahmid. Perbanyak di 10 hari ini untuk takbir, tahmid dan tahlil. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar walillahil hamd. Nanti pulang dia motor, di mobil, jalan kaki, takbir. Ya, suaranya diangkat, ya, supaya nambah pahala. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembali kepada ikhwan yang ada di studio. Fali tafadhal masmuran.
Jazakumullahu khairan barakallahu fikum atas pemaparannya. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Ikhwatal Islam, kaum muslimin dan kaum muslimat pemerhati roja dimanapun Anda berada. Bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustadz bisa melalui layanan telepon di 0218236543 atau melalui pesan singkat di nomor WhatsApp 0218236543. Untuk pertanyaan pertama kita angkat dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Izin bertanya, bolehkah zikir petang dibaca lebih dahulu sebelum mengerjakan salat asar? Karena saya ingin melakukan salat asar di rumah, pulang dari kerjaan, dibaca selama perjalanan, dan ketika sampai di rumah lalu saya salat asar. Mohon jawabannya Ustaz. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Ya. Kalau zikir, ya, di mana zikir pagi dan petang itu disebutkan di dalam Al-Quran, ya, di mana Allah berfirman, diantaranya surat Al-Ahzab, ya, wasabbihuhu bukratan wa asila. Hendaklah kalian mensucikan Allah, ya, di bukrotan. Bukrotan itu awalun nahar, ya, wa akhiriha. Bukrotan wa asila, ya. Awalun nahar dan akhir nahar. Awal nahar itu di pagi setelah subuh, akhir nahar adalah memang setelah asar, ya, setelah asar. Ya, itu memang terikat dengan waktu, ya, terikat dengan waktu. Oleh sebab itu, ya, jalankan ya sesuai dengan waktu yang memang sudah ditetapkan, ya. Ya. Maka disebut dengan dzikir sobah wal masa, ya. Al masa itu ya memang ada yang sampai mengatakan masa itu sampai setelah maghrib, tapi al masa adalah asar sampai maghrib, as-sobah ya setelah waktu subuh, ya. Demikian sampai terbitnya matahari. Allahu a'lam bissawab, ya. Ya. Dan adapun dikodok di waktu lainnya nggak ada masalah, ya. Seandainya pagi tidak baca, di siang harinya tidak masalah. Nah, tapi kalau dibaca sebelum waktunya, sebelum subuh dibaca, ya itu tidak sesuai dengan waktu. Karena wasabbihuhu bukrotan wa asila. Bukro itu apa? Awalun nahar. Awalun nahar apa? Setelah terbitnya fajar, setelah subuh. Ya. Wa asila itu akhir nahar, yaitu setelah asar sampai menjelang maghrib. Demikian. Allahu a'lam bissawab. Ya. Jazakumullahu khairan barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustadz. Saya pernah mendengar ceramah seorang Ustadz yang mengatakan bahwa apabila seseorang mendapatkan ruku bersama imam, maka ia terhitung mendapatkan 1 rakaat. Pertanyaannya, jika saya melihat imam sudah bangkit dari ruku namun belum mengucapkan sami Allahu liman hamidah, lalu saya buru-buru mengikuti ruku bersama imam dan mendapatkan, kemudian imam baca sami Allahu liman hamidah, apakah itu terhitung 1 rakaat Ustaz? Mohon jawabannya. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Iya. Nah, insyaallah bisa dipahami pertanyaannya. Nabi bersabda, man adrokar rok'ah faqad adrokas sholah. Barang siapa mendapatkan rok'ah ini ada yang mengartikan 1, yaitu ruku, maka dia dianggap dapat sholat. Rok'ah ada yang mengatakan 1 rakaat. Nah, namun pas dikatakan man adrokar rok'ah. Seperti apa? Seperti ketika ada sahabat, ya, masuk dengan buru-buru, ya, masuk shaf, ya, dengan cara ruku. Karena mendapati imam sedang ruku, ya. Saya bacakan. Annahu intaha ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa raqi'un faraka'a qabla an yasila as-shaf. Fadakara dzalik sallallahu alaihi wasallam faqala zadakallahu hirsan wala ta'ud. Ya. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Bakar Rafi' Ibn Harith.
Jadi Abi Bakr ini berada di belakang. Nabi sedang ruku, ya. Lalu dia ruku di belakang, ya. Sebelum sampai soft, berjalan sambil ruku begini. Nah, setelah Nabi sholat, disebutkan kepada beliau siapa yang melakukan itu, ya, yaitu apa di sini? Abi Bakrah Nufai bin Harith. Apa kata Nabi? Zadakallahu hirsan wala ta'un. Semoga Allah menambah semangat padamu dan jangan kamu ulangi. Nah, di sini tentu saja jangan diulangi terburu-burunya, ya. Dan Nabi tidak menyuruh untuk mengulang sholatnya. Berarti sholatnya sah, ya. Yaitu apa? Mendapatkan imam sedang ruku dan dia ruku, ya. Maka dianggap dapat satu rakaat. Man adraka rakaah faqad adraka shalah. Barang siapa dapat satu rakaat ini ada artinya satu rakaat, ya. Ada artinya satu ruku. Untuk menguatkan makna satu ruku ditafsir oleh hadis Abi Bakar tadi, yaitu Abi Bakar dia di belakang, imam sedang sholat, Nabi sedang ruku, beliau langsung takbir, ruku, jalan sendiri ke shaf. Setelah itu Nabi tanya, siapa tadi? Saya, ya, dia. Zadakallahu hirsan wala ta'un. Semoga Allah nambah semangat pada kamu, jangan ulangi. Jangan ulangi itu maksudnya apa? Jangan terburu-buru, ya, tenang saja. Nanti ditambah. Tapi tidak suruh untuk ngulang sholat, sebab kalau tidak sah, suruh ngulang seperti orang yang sholatnya cepat. Ya, sholli fa innaka lam tusolli. Salat kamu belum salat, suruh ngulang karena enggak sah. Ini tidak. Nah, berarti sah. Nah, dengan demikian ketika dapat imam ruku, ya, kita takbir langsung ruku, dapat rukunya, berarti dianggap satu rakaat bersama dengan imam. Rakaat itu dapat bersama dengan imam. Tapi kalau imam sudah sami Allahu liman hamidah, ya sudah enggak ruku lagi. Itu namanya i'tidal, bukan ruku. Ya. Bisa buru-buru rokok sampai Allah liman hamidah, itu nggak dapet, ya. Harus namanya masbuk di rokaat itu, dia masbuk nambah. Paham di sini, ya? Dia masuk yang lain, ya. Demikian. Allahu alam bisawab. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustadz. Izin bertanya, bagaimana cara menghadapi jamaah atau orang yang sering berdebat ketika ada setiap kegiatan, sedangkan jamaah yang lain sudah mengerti? Apakah ini ada rasa iri atau dengki? Mohon jawabannya Ustadz. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Boleh diulang? Bagaimana cara menghadapi jamaah atau orang yang selalu berdebat setiap ada kegiatan apapun? Apakah termasuk ada rasa iri, dengki, atau hasad, sedangkan jamaah yang lain sudah mengerti? Mohon jawabannya Ustaz. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Iya. Pertama begini, ya. Ya, orang karakternya memang berbeda-beda, ya. Punya sifat seperti yang antum sampaikan, ya. Sementara memang hukum asalnya suatu kegiatan dimusyawarahkan. Wa syawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bermusyawarahlah, ya, musyawarahlah, ya, dalam satu urusan. Dalam musyawarah itu terjadi diskusi. Diskusi tadi kadang terjadi debat, ya, debat. Dan terkadang debatnya debat kusir, ya, debat kusir. Ini. Nah, kalau sudah ada orang debat kusir seperti itu, ya dinasehati dengan cara baik. Karena pembicaraannya kadang tidak berbobot, namun bisa menimbulkan suasana tidak nyaman, waktunya habis. Kemudian yang lain mungkin juga malu, nggak nyaman, tapi cuma tolah-toleh saja. Nah, bisa dikasih nasihat dengan baik, ya. Dan bagi yang bersangkutan atau untuk kita semua, ya tentu yang paling baik itu sebelum kita bicara kita pikir dulu, ya. Kata Imam Syafi'i, man arada an yatakallam falyufakkir qabla an yatakallam. Orang yang ingin ngomong pikir dulu sebelum dia ngomong. Ketika menjelaskan hadis apa?
"Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah bicara yang baik, kalau tidak diam. Nah, terkadang orang ya tidak paham kalau yang dibicarakan tidak baik. Kadang ada orang tuh ngomong tuh ngelantur ya, itu mengalir begitu saja. Omongnya satu, cuman anak pinangnya tuh banyak. Tuh, kesana kemari, alias ngomongnya muter-muter. Nah, itu. Karena jadi ada karakter yang begitu. Ya, dan tidak nyadar. Dan dia ingin menghentikan omongannya itu kayak susah. Ya, ditambah lagi dengan anak pikirannya, wah, cabang-cabang banyak. Ya, kalau kita bicarakan ya sudah selesai Pak ya. Insya Allah kita kasih kesempatan pada yang lain. Ya, intinya apa? Intinya selesaikan masalah ya dengan tidak menimbulkan masalah. Ya. Dan masalah itu dalam bahasa Arab seharusnya konotasinya positif, bukan negatif. Kalau negatif itu muskilah, nah, masyakil. Syekh Ali Hasan rahimahullah pernah mengatakan, ulama kita dahulu masyakil, masail, muskilah, problem, jadi masalah, jadi positif. Nah sekarang masail, masyakil, masalah jadi muskilah. Itu. Ada perbedaan pendapat, jadi muskilah. Tidak dibahas ya untuk menjadi sebuah kajian ilmu. Nah, ini musyawarah baik-baik, kok debat kusir. Debat kusir. Nah, itu. Nah, berarti kan problem. Nah, bagaimana problem tersebut jadi masalah? Nah, akhirnya dibuat aturan. Setiap orang yang bicara, ya batasannya adalah waktunya 5 menit misalkan. Kemudian pembicaraan tidak kemana-mana, fokus. Itu pasti ada itu. Bagaimana? Ya, tapi kalau orang itu dicegat, Bapak itu maunya apa, mau ngomong apa, Bapak terlalu panjang, nah, itu biasanya apa? Tidak suka ya. Kalau di depan umum disalahin. Seperti Imam Syafi'i mengatakan apa? Ya, taqammadatni binushika fin firodi wajanib min nasihata fil jamaah li'annahu nau minat taubihi la ardo istimahu. Telah memperbaiki aku nasihatmu ketika aku sendiri. Ya, dan jauhkan wajib nasihat fil jamaah, jauhkan nasihat di depan orang banyak, karena nasihat di depan orang banyak itu termasuk menjelek-jelekkan dan aku tidak suka dengannya. Nah, itu kalau awal. Tapi kadang ada yang nggak paham-paham, itu baru boleh. Nggak paham-paham, satu ini nggak paham, ini dua nggak paham, tiga nggak paham, itu nggak jelas-jelas, atau memang sengaja begitu. Nah, itu lain kondisi, lain solusi. Tapi yang pasti bagaimana akhirnya bisa membuat kebaikan. Bagi yang begitu, bagaimana bisa kapok dan jerah, tidak seenaknya dalam bersikap, ya, sehingga semaunya bersikap. Harus ditegur dulu baru paham. Ada yang begitu. Ada yang awal berbuat salah, ditegur juga nggak mau terima. Maka kalau awal salah, ya tegurannya jangan sampai depan orang seperti orang ini. Antum bilang sering, berarti sering, ya. Nah, kalau sering di awal nasihat tentu berdua dulu. Kalau besok diulang lagi, disayang lagi. Kalau diulang lagi, Pak, Bapak salah, kasih aturan. Ya demikian ya. Intinya bagaimana tetap terjaga hubungan baik dengan siapapun. Demikian. Kepada ikhwah yang ada di masjid, kebersamaan antum dari tadi pada subuh kita kaji Bulughul Maram sampai sekarang, dan juga kepada ikhwah yang ada di studio, dan juga para pemirsa dan pendengar Roja, semoga kita semua diberikan keberkahan, diberikan kemudahan, diberikan petunjuk, terutama di bulan haji 10 hari masih ada. Sekarang hari ke berapa ya? 7. Ya, ada 7, 8 ya, hari ke-7. Masih ada 7, 8, 9 dan 10. Masih ada hari tasyrik. Banyak-banyak bertakbir, banyak berbuat baik, berbakti pada orang tua, berbuat baik pada tetangga, apapun kebaikan jangan dilewatkan kesempatan tersebut. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas pemaparannya. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua.
Dan kami ucapkan juga jazakumullah khairan wa barakallahu fikum kepada pemerhati Roja yang sudah mengikuti program kami pada Ahad pagi hari ini. Semoga setiap aktivitas kita diberikan kemudahan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami yang bertugas mohon pamit undur diri. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM. Radio Roja Majalengka